Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 12. Melanjutkan cerita sebelumnya. Sesaat kemudian, Sen Subing, Suan Yuanru, dan Tuoba Yingying terbang ke puncak gunung Dewa Hongmeng dan muncul di luar rumah Dewa Hongmeng yang rata. Melihat ke medan perang formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, Sen Subing berteriak dengan ekspresi khawatir, "Suamiku, kamu membuka formasi, biarkan kami masuk dan membantumu." Begitu suara itu jatuh, suara Tan Yun yang membunuh dan bertekad datang dari formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. "Jangan khawatirkan aku harus mengalahkan sepasang anjing dan manusia ini hari ini." Saat ini, dalam formasi pedang, Tan Yun, Dewa Chaos, dan Dewa Lingxia masih menggunakan taktik gerilya, dan mereka menghabiskan waktu bersama Tan Yun, menunggu Tan Yun diserang balik oleh jiwa Dewa Hongmeng. Keduanya tahu bahwa sejak Tan Yun membakar jiwa Raja Dewa Hongmeng, sesaat kemudian, 1 jam akan tiba, dan saat itulah Tan Yun akan mati. Dewa Chaos berkata dengan senyum menyeringai, "Hongmeng Supreme, ketika kamu diserang balik, aku akan membunuhmu dengan mudah, dan hari ini kamu pasti akan mati." Tan Yun mencibir di dalam hatinya, tapi di wajahnya dia berpura-pura cemas. Dia menyerang Dewa Chaos dan Dewa Lingxia seperti orang gila. Dalam kehampaan di bawah formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, Zhan Peng berbicara kepada Tianzun tertinggi, "Hari ini Hongmeng Supreme akan mati." "Iya, itu benar," Tianzun tertinggi berkata dengan rasa takut yang masih ada, "namun, Hongmeng Supreme benar-benar menakutkan. Dia berada di ranah Raja Dewa kelas 9 dan melawan 5 dewa di ranah transformasi manusia, dan sekarang dia telah membunuh 3. "Iya," Zhan Peng berkata dalam transmisi suara, "benar-benar menakutkan, tapi dia juga bodoh, terlalu sombong. Jika dia dipromosikan ke ranah alam abadi dan kemudian datang untuk membalas dendam, dia pasti akan berhasil membalas dendam." Tianzun tertinggi mengangguk setuju, dan tersenyum melalui transmisi suara, "Hahaha, itu benar, tapi ini bagus. Tetapi sekarang karena dia tidak sabar, dia pasti menemui jalan buntu. Jika dia dipromosikan ke ranah alam abadi sebelum dia melakukannya, bagaimana kamu dan aku bisa hidup sekarang?" Waktu berlalu setiap menit dan 1 detik, dan segera berlalu. "Apa?" Tiba-tiba, Tan Yun menjerit, dan nyala api jiwa Raja Dewa Hongmeng yang terbakar di kepalanya padam. Tan Yun tampak seperti tidak tahan dengan serangan balasan, gemetar dari kehampaan, seolah tangan kanannya tidak bisa lagi memegang pedang Hongmeng. "Bunuh!" Lingxia berkata dengan tajam. "Oke." Setelah Dewa Chaos menjawab, dia memandang Tan Yun dengan senyum menyeringai, "Pergilah ke neraka." Ledakan. Langit runtuh satu demi satu, kecepatan Dewa Chaos melonjak, memunculkan cahaya pedang Chaos sepanjang 100.000 kaki, dan menebas ke arah Tan Yun. Pompa. Segera, cahaya pedang Chaos menebas kepala Tan Yun, dan kepala besar Tan Yun terbuka lebar. Mayat tanpa kepala tidak hancur di bawah baju besi Dewa Abadi. "Tuan suami, dia pasti akan menggunakan pembalikan waktu saat ini." Ketika Lingxia berkata lewat transmisi suara, seperti yang dia katakan, Tan Yun memang menggunakan pembalikan waktu. Berdengung. Pada saat kehampaan Hongmeng beriak, kepala Tan Yun baru saja hancur, dan dia pulih secepat sebelumnya di kehampaan. Pada saat ini, Dewa Chaos dan Dewa Lingxia tidak menyadarinya, seberkas cahaya tipis keluar dari kantong obat mujarab dan dibawa ke mulut besar Tan Yun. Betul sekali. Tan Yun mengambil rumput jiwa pada saat ini, dan segera pulih dari serangan balik jiwa Raja Dewa Hongmeng. Dia masih berpura-pura pucat dan berlumpur, dengan tujuan menarik Dewa Chaos ke umpan. Dewa Chaos memang terpancing. Dia memegang pedang Chaos dan menari dengan sangat cepat dalam kehampaan. Segera, tampaknya ada puluhan ribu Dewa Chaos di Hongmeng Void, memegang pedang untuk membunuh Tan Yun dengan kecepatan ekstrim. Di jantung Dewa Chaos, Tan Yun, yang sekarang kacau, jauh lebih lambat dari dirinya sendiri, dan dia tidak tahu ke arah mana dia benar-benar membunuhnya. Di mata Dewa Chaos,
Bahkan jika Tan Yun dapat menemukan tubuh aslinya, dia tidak akan dapat menghindarinya. Hanya ada satu konsekuensi dan itu adalah kematian. Pada saat ini, tidak hanya Dewa Chaos yang berpikir demikian, tetapi juga Dewa Lingxia dan Tianzun tertinggi dan Zhan Peng yang sedang menonton pertempuran. Dari sudut pandang mereka bertiga, tiga kekuatan Tan Yun, sangkar spasial, sumber cahaya, dan pembalikan waktu, telah habis. Sekarang situasi keseluruhan sudah diatur, dan Tan Yun akan mati. Namun, adegan berikutnya menyebabkan Dewa Lingxia merasa sangat ngeri, dan berteriak dengan suara serak, "Hati-hati, suamiku." Melihat bahwa ketika tubuh asli Dewa Chaos muncul di atas Tan Yun dengan pedang Chaos di tangannya. Dalam sekejap, sebelum dia melepaskan serangan terkuat, Tan Yun tanpa gemetar di matanya, tiba-tiba menggenggam pedang pembunuh Hongmeng, dan kekuatan besar pedang melonjak di tubuhnya, kecepatan dari arai pedang ilahi. Ledakan kekuatan dalam 3 kali lipat, melonjak ke udara, dengan tinju kiri yang besar, meledak ke arah Dewa Chaos. Dewa Chaos yang cepat dan tidak curiga, ketika dia melayang ke langit mencoba menghindar, tinju Tan Yun menyapu kaki Dewa Chaos. "Tidak! Kaca! Kaca!" Dewa Chaos berteriak, kakinya pecah, dan Dewa Chaos yang kehilangan kakinya terhempas. Langkah Dewa Hongmeng. Sosok Tan Yun berkedip, bentuk tubuhnya tiba-tiba menjadi setinggi orang normal, dan dia mengejar Dewa Chaos dengan cepat. "Lingxia, selamatkan aku." Dewa Chaos mengeluarkan raungan yang mengerikan. "Suamiku, tunggu." Dengan air mata berlinang, Dewa Lingxia, yang memegang pedang dewa, membakar dirinya dengan cemas dan mengejarnya untuk menghentikan Tan Yun. Pada saat ini, dia benar-benar kacau. Dia tidak tahu mengapa Tan Yun, yang diserang oleh jiwa Raja Dewa Hongmeng, tiba-tiba menjadi baik-baik saja. "Pengkhianat, ingin menyelamatkannya. Kamu terlambat." Tan Yun meraung tajam, dan dia telah menyusul Dewa Chaos yang terkutuk. Dengan lambaian pedang di tangan kanannya, darah tiba-tiba muncul, dan dia memotong dengan busur pedang tangan kanan memegang pedang Chaos. "Suami." Saat Dewa Lingxia menangis, tangan kiri Tan Yun tiba-tiba berubah menjadi cakar, dan dia menjepit leher Dewa Chaos. Dewa Chaos, yang kehilangan kaki dan tangan kanannya, diangkat ke udara oleh Tan Yun yang mencengkram lehernya. Meskipun dia berkeringat karena kesakitan, fitur wajahnya bengkok, dan matanya merah, dia tetap tidak mengatakan sepatah kata pun kesakitan. "Tuan, tolong biarkan dia pergi." Dewa Lingxia menangis, "Selama kamu membiarkannya pergi, aku bersedia meminta maaf. Lepaskan suamiku, kumohon." Mendengar ini, Tan Yun tetap acuh tak acuh dan menutup telinga. Dewa Chaos menatap Dewa Lingxia, dan gemetar, "Lingxia, tinggalkan aku sendiri. Kamu melarikan diri dari dunia Dewa Hongmeng. Temukan tuanku, biarkan dia membalas dendam dan membalaskan dendamku." "Tidak." Dewa Lingxia menggelengkan kepalanya, air mata menetes, "Suamiku, kita harus mati bersama. Jika kamu mati, apa arti hidupku? Jangan mati." Dewa Chaos memandang Dewa Lingxia dengan cemas, karena Tan Yun mencengkram lehernya, dia gemetar, "Jika aku mati, kamu masih punya Simin. Jadi kamu berjanji padaku untuk tidak mati." Dan dia berteriak serak dengan sekuat tenaga, "Aku akan memberi jalan untukmu, keluar. Hancurkan formasi." Segera, alis Dewa Chaos menembakkan ulang alik yang menghancurkan, yang tiba-tiba menjadi raksasa ribuan meter dari kehampaan Hongmeng, dan melintas melewati Dewa Lingxia dengan kecepatan yang sangat cepat, menghantam medan perang formasi pedang. Robek celah besar. "Tan Yun, tunggu, aku akan membunuhmu di masa depan." Dewa Lingxia meneteskan air mata dan melarikan diri menuju celah dalam formasi pedang. "Jangan gunakan it, hari ini aku akan memberimu kesempatan." Tan Yun mencengkram leher Dewa Chaos dengan tangan kirinya, memegang pedang pembunuh Dewa Hongmeng, menggunakan langkah Dewa Hongmeng, mengejar Dewa Lingxia, "Kamu tidak bisa melarikan diri." Ketika Tan Yun mengejar Dewa Lingxia, Tianzun dan Zhan Peng, yang paling dekat dengan celah dalam formasi, saling memandang, dan mengikuti Dewa Lingxia untuk melarikan diri menuju celah. Desir-desir. Tan Yun menggunakan langkah Dewa Hongmeng untuk mengejar Dewa Lingxia, dan memotong punggungnya dengan pedang. Dewa Lingxia, yang tidak bisa melarikan diri, berteriak dengan dingin, "Aku bertarung denganmu." Zhan Peng, tidak peduli apa hasil akhir,
kamu harus melarikan diri dari alam Dewa Hongmeng dan memberitahu Dewa Leluhur Chaos dan Dewa Leluhur Si Yuan apa yang terjadi di sini. Ingat, beritahu juga Dewa Leluhur Si Yuan bahwa Sueying Tianzun adalah putri dari Hongmeng Supreme. Setelah itu, Dewa Lingxia memegang pedang dewa dan tiba-tiba berbalik untuk bertarung dengan Tan Yun. Tuan Dewa, Anda harus berhati-hati. Tuan Dewa, kamu harus hidup. Mata berlumpur Zhan Peng dan Tianzun tertinggi penuh dengan air mata, dan keduanya tampak sedih, dan melarikan diri dari formasi pedang besar Hongmeng Tu. Tidak ada keraguan bahwa Dewa Lingxia sangat baik kepada Zhan Peng dan Tianzun tertinggi selama 10.000 tahun terakhir. Keduanya tahu bahwa Dewa Lingxia mungkin sangat jahat hari ini, jadi ketika mereka melarikan diri dari formasi pedang Hongmeng Tu, mereka berdua sedih dari lubuk hati mereka. Namun, kesedihan di hatiku dengan cepat berubah menjadi kepanikan. Karena keduanya yang baru saja melarikan diri dari formasi pedang Hongmeng Tu, mereka menemukan bahwa Shen Subing, Tuoba Yingying, dan Suan Yuanrou sedang menatap mereka dengan niat membunuh di langit di atas gunung Dewa Hongmeng. Zhan Peng, aku bertarung dengan mereka. Tianzun tertinggi meraung, mengorbankan pedang sucinya, dan membunuh Shen Subing. Oke, kita bertarung dengan mereka. Zhan Peng meraung, menawarkan tombak tajam, dan Tianzun tertinggi melawan ketiga Shen Subing. Di mata mereka berdua, mereka di ranah alam abadi, dan tiga wanita di depan mereka hanyalah ranah Raja Dewa kelas 9, jadi mereka memiliki peluang besar untuk menang. Namun, dalam pertarungan sengit berikutnya, keduanya merasa salah. Pada saat yang sama, medan perang arai pedang ilahi Hongmeng Tu ditutup. Setelah Dewa Lingxia melarikan diri dari pedang Tan Yun, facak-acakan terbang terbalik, tergantung di depan Tan Yun, menatap Tan Yun dan berkata, "Apa yang aku setujui untuk melepaskan suamiku?" "Kamu bilang, selama kamu berkata, aku berjanji segalanya." Tan Yun mengertakkan gigi dan berkata, "Kalian berdua akan mati hari ini. Tidak ada yang akan selamat." Setelah itu, Tan Yun mencengkram Dewa Chaos di tangan kirinya, dan tangan kanannya memegang pedang pembunuh Hongmeng, menembus dada Dewa Chaos dengan semburan darah. "Suami," hati Lingxia seperti dipelintir pisau, air mata menetes. Tatapan Tan Yun ganas, tangan kanannya memegang pedang di dada Dewa Chaos dan perlahan berbalik, menatap Dewa Lingxia dan meraung, "Dasar binatang berhati serigala. Aku mengadopsimu dan membesarkanmu, tetapi kamu mengkhianatiku tanpa ampun. Kau sakit melihat dia seperti ini, kan? Yah, biarkan aku memberitahumu. Aku memperlakukanmu seperti anak perempuan, tetapi kamu mengkhianatiku. Hatiku sakit." Menghadapi raungan Tan Yun, Dewa Lingxia menyeka air matanya, "Aku tahu aku kasihan padamu, aku minta maaf padamu, aku juga bisa minta maaf pada diriku sendiri, tolong biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi, kamu bermimpi." Tan Yun berkata dengan tajam, "Pada awalnya, dialah yang mempengaruhimu. Tanpa dia, bagaimana kamu bisa mengkhianatiku? Terus terang, hatiku untuk membunuhnya ribuan kali lebih kuat daripada hatiku untuk membunuhmu." Saat dia berkata, Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya dan terus mengaduk di dada Dewa Chaos. Ketika Dewa Chaos sedang sekarat, Tan Yun mempersembahkan menara ruang dan waktu tertinggi. Setelah menyegel ruang dan waktu independen di menara, dia melemparkan Dewa Chaos. Karena ruang dan waktu independen di menara dewa diblokir, waktu di menara dewa sama dengan waktu di luar. Memanggil. Tangan kanan Tan Yun tiba-tiba mengayunkan pedang pembunuh Hongmeng, pedang itu menunjuk ke Dewa Lingxia, "Apakah kamu akan menangkapnya dengan tanganmu, atau aku akan melakukannya sendiri?" Dewa Lingxia masih membakar jiwa dewa, dia memandang Tan Yun, memegang pedang dewa, dan berkata dengan dingin, "Bunuh." Segera, Dewa Lingxia menggunakan teknik pedang 10.000 cara untuk membunuh Tan Yun. Dang dang dang. Bunga api memercik kemana-mana, dan kehampaan Hongmeng runtuh. Setelah beberapa saat penuh, Tan Yun berangsur-angsur berada di atas angin, dan Dewa Lingxia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, hanya menangkis. "Apa yang telah kamu pelajari sepanjang hidupmu diajarkan olehku. Bahkan seni sekte pedang 10.000 yang kamu kembangkan diadaptasi olehku. Apa yang akan kamu lawan denganku?" Ketika ketidakpedulian Tan Yun terdengar, dia meraih celah antara Dewa Lingxia, dan dia menggunakan langkah Dewa Hongmeng, yang menghilang dalam sekejap, muncul di sebelah Dewa Lingxia, memegang pedang di lehernya.
Tendangan ini untukmu untuk membalas pengasuhanku untukmu. Retakan. Dengan air mata kemarahan dan kesedihan di matanya, Tan Yun menendang tulang kaki kiri Dewa Lingxia. Ah! Dewa Lingxia kesakitan. Tendangan ini untukmu untuk membalas rahmatku untuk kultivasimu. Retakan. Tan Yun menendang tulang kaki kanan Dewa Lingxia lagi. Non-vegetasi, latihan kejam membuat sempurna. Memikirkan adegan membesarkan Lingxia di masa lalu, hatinya terasa berdenyut sakit. Melihat Dewa Lingxia, yang kakinya telah dihapuskan sendiri, Tan Yun tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk balas dendam di dalam hatinya. Sebaliknya, dia merasa tertekan. Ledakan. Tan Yun menamparkan dada Lingxia dengan telapak tangan, tulang rusuknya patah, organ dalamnya terluka parah, dan seteguk darah keluar. Segera setelah itu, mata, telinga, dan hidungnya juga dipenuhi gumpalan darah. Air mata dan darah Dewa Lingxia bercampur menjadi satu, dan mengalir keluar dari matanya. Dia menatap Tan Yun kesakitan, dan ketika dia ingin mengatakan sesuatu, dia tidak pernah mengatakan apapun. Melihat Dewa Lingxia yang terluka parah, Tan Yun meneteskan air mata, "Karena kamu mengkhianatiku, tahukah kamu berapa banyak orang yang kamu bunuh? Apakah kamu tahu berapa banyak yang kamu bunuh, demi kedamaian dunia Dewa Hongmeng? Juga, setelah aku mati, kamu juga memerintahkan warga kota Dewa Hongmeng untuk musnah. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Bagaimana hatimu bisa begitu kejam?" Tan Yun menjadi semakin marah, dan tiba-tiba melemparkan Dewa Lingxia ke lantai 2 menara dewa. Setelah itu, Tan Yun tidak segera melucuti formasi Hongmeng Tu. Karena dia sangat sedih. Tidak peduli betapa kejamnya Dewa Lingxia, dia memperlakukannya sebagai putrinya sendiri. Tan Yun tinggal sendirian di formasi pedang Hongmeng Tu untuk waktu yang lama, lalu mengangkat formasi pedang dan menyingkirkan 11 pedang Dewa Hongmeng, dan terbang di udara ke puncak gunung Dewa Hongmeng. Pada saat ini, Tianzun tertinggi dan Zhan Peng sedang sekarat di puncak-puncak, berdiri di samping tiga putri yang lelah, Shen Subing, Suan Yuanru, dan Tuo Bai Yingying. "Suami," Shen Subing mengerutkan bibirnya, "apakah kamu membunuh Lingxia?" "Belum." Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Pertama-tama bantai kota, lalu eksekusi Lingxia, Dewa Chaos, Zhan Peng, dan Tianzun tertinggi." Setelah itu, Tan Yun membawa Zhan Peng ke lantai 3 menara ruang dan waktu, dan Tianzun tertinggi di lantai 4 menara dewa. "Yah, aku akan mendengarkanmu." Mata Shen Subing memancarkan sentuhan kesedihan, dan segera, menyaksikan embusan darah mengalir keluar dari armor Tan Yun. "Kamu terluka, ayo sembuh dulu." "Tidak masalah apa yang aku sakiti." Tan Yun tersenyum meyakinkan pada Shen Subing dan berkata, "Bunuh orang kota." Setelah jeda, rambut Tan Yun terbang, dan kesadaran ilahi yang sebanding dengan dewa membentang di langit malam seperti gelombang yang tak terlihat, dan dalam beberapa tarikan napas, ia menelan seluruh kota Dewa Hongmeng. Segera, suaranya mengandung niat membunuh tanpa akhir, transmisi yang jelas. "Ke telinga semua orang, saya Hongmeng Supreme. Anda membunuh bawahan saya di masa lalu. Hari ini, saya meminta Anda membayarnya."